Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul hannam. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uts ila kaffatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia serta keselamatan akhirat, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang berada di dalam keberuntungan dan keselamatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna. Kesempurnaan manusia ketika Allah memberikan keistimewaan, yakni manusia diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah, nikmat yang tidak bisa kita hitung. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan hanya nikmat lahir, akan tetapi nikmat yang tidak terlihat oleh kita, yakni nikmat batin. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai seorang muslim menyadari bahwa setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, hendaknya kita mampu untuk mensyukurinya. Karena ketika kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan berjalan seseorang di hadapan Allah di hari kiamat sebelum mereka ditanya dengan 4 perkara. An umrihi fima afna. Mereka akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa saja. Ketika Allah memberikan kita umur usia yang panjang, maka yakinkan usia yang kita miliki ini menjadi usia yang berkah. Bagaimana usia yang berkah ini? Usia yang berkah ini adalah ketika Allah memberikan usia kepada kita, setiap waktu kita diisi dengan amal soleh. Khairun nas man tala umurihi wa hasuna amali. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya, kemudian dia baik akhlaknya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan usia kita agar berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mampu kita mensyukurinya. Kemudian yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Kita akan ditanya oleh Allah tentang jasad kita, fisik kita dihabiskan untuk apa saja, digunakan untuk apa. Ketika Allah memberikan kepada kita fisik yang sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allah menggambarkan bahwa manusia diciptakan menjadi makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Akan tetapi mereka akan dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya apabila tidak mampu mensyukuri fisik, jiwa dan raga yang sempurna yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, fisik yang mampu dimanfaatkan untuk orang lain, fisik yang mampu merelakan diri kita untuk
membuka kepekaan sosial, mengulurkan tangan kita membantu terhadap sesama yang membutuhkan. Inilah jasad yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi bima amila wa madza amila. Ilmu yang kita miliki apakah sudah diamalkan atau tidak? Kalau seandainya kita mudah mencari ilmu, bahkan kita mudah mencari majelis-majelis ilmu, maka belum tentu kita menjadi orang yang selamat. Akan tetapi ketika kita memiliki ilmu, apakah ilmu yang kita miliki ini sudah mampu diamalkan, dimanfaatkan oleh orang lain, bukan hanya oleh diri kita, tapi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang celaka dengan ilmunya, bahkan banyak orang yang selamat dengan ilmunya. Kemudian yang terakhir, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dengan harta kita akan ditanya, dari mana kita mendapatkan harta itu dan dikemanakan saja, diinfakkan kemana saja harta yang kita miliki. Kalau saja Allah memberikan kita rezeki yang banyak, harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, maka kita harus mampu memberikan, menginfakkan sebagian harta barang yang kita miliki, bahkan barang harta yang kita cintai, untuk diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang diberikan kesempatan banyak harta, akan tetapi belum dibukakan hatinya untuk bersedekah. Banyak mereka yang banyak harta tapi belum dibukakan oleh Allah hidayah untuk pergi ke tanah suci. Banyak yang diberikan harta oleh Allah tapi belum sempat untuk berwakaf, berhibah, memberikan hadiah untuk mendirikan pesantren atau mendirikan yayasan asrama yatim piatu. Inilah kesempatan kita, mumpung kita masih ada usia, mari kita infakkan seluruh harta kita di jalan Allah, karena inilah yang akan menjadi penyelamat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Munafiqun ayat 11 dan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sampai terperosok, terjerumus dengan anak-anakmu, dengan hartamu, dengan kedudukanmu, sehingga engkau jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan apabila engkau berbuat seperti itu, maka engkau termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sewajarnya kita memikirkan bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang tidak rugi dunia bahkan rugi akhirat. Maka dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka berinfaklah kita di jalan Allah sebelum ajal datang kepada kita. Karena ketika ajal sampai kepada kita, ketika sakaratul maut menghadiri kita, maka tidak ada kesempatan kita untuk bersedekah, bahkan tidak ada kesempatan kita untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, banyak orang yang ketika di akhir hayatnya mereka menyesal, mereka belum sempat untuk bersedekah, mereka menyesal belum sempat untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah, sehingga banyak yang berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa akum minas solihin. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau seandainya engkau berikan waktu 1 detik saja aku hidup di dunia ini, maka aku akan sedekahkan seluruh hartaku agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Bagaimana jawabannya ketika ajal itu sudah datang? Dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak bisa mengakhir-akhir ajal seseorang apabila sudah tiba waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak bisa diakhir, tidak bisa dipercepat. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang terus melakukan kebaikan disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang serba keterbatasan ini, kita masih menghadirkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Bersyukur tidak menunggu kita naik pangkat, bersyukur tidak menunggu kita banyak harta, bersyukur tidak menunggu kita naik jabatan. Hari ini, saat ini kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini mari kita memaksimalkan diri kita dengan usia yang kita miliki, mudah-mudahan berkah. Ciri usia yang berkah adalah di dalam setiap usia kita, amal ibadah kita ada kebaikan tersimpan di dalamnya. Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan di dalam setiap langkah kita, mampu membawa usia kita kepada kebaikan. Mudahnya urusan kita, mudahnya perjalanan kita, mudahnya pekerjaan kita, inilah salah satu keberkahan dari usia kita. Kemudian fisik kita manfaatkan mudah-mudahan dengan baik, dengan sempurna. Khairun nas anfa'uhum linnas, memanfaatkan jiwa raga kita untuk membantu sesama kita. Dan ilmu kita mudah-mudahan mampu menyelamatkan kita, bukan hanya bagi kita tapi bagi orang yang ada di sekitar kita. Cirinya adalah kita mampu memberikan peluang kepada orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain, tidak menunjukkan egoisme tinggi, mentang-mentang kita paling tinggi derajatnya, mentang-mentang ilmunya paling tinggi, detailnya paling tinggi, tapi kita merendah di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, amal kita, harta kita mudah-mudahan terus kita maksimalkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penangkal wabah virus Covid-19, musibah yang ada di negeri Indonesia ini adalah dengan kita memperbanyak sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah akan menolak seluruh musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wa na'udzubika min sakhatika wan nar.